Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik ketiga dari mata kuliah Elektronika Digital 1. Judulnya atau materinya yaitu fungsi canonical. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama adalah tentang komplement, duality, lateral, dan term. Kemudian yang kedua ada maxterm dan minterm. Yang terakhir adalah bentuk SOP, sum of product, dan POS, product of sum. Adapun tujuan dari mata kuliah materi hari ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang komplement, maxterm, dan minterm, serta bentuk SOP dan POS. Kemudian yang kedua, dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk rangkaian, dan yang terakhir adalah dapat menuliskan persamaan dan membuat diagram logika dalam bentuk SOP dan POS. Jadi target kita ada 3 ya. Yang pertama, memahami maksud minterm, bentuk SOP dan POS, mengimplementasikan rangkaian, dan yang terakhir adalah menuliskan persamaan dan membuat diagram logikanya. Oke, sebelum kita masuk ke komplement maxterm minterm, ya, jadi ada tentang fungsi boolean. Apa fungsi boolean itu? Jadi fungsi boolean merupakan persamaan atau ekspresi dari aljabar yang dibentuk dari variabel-variabel biner, operator biner itu OR dan AND ya, mengoperasikan dua input begitu, atau operator unary. Kalau unary itu mengoperasikan satu input, misalnya not ya, not itu kan hanya mengoperasikan dari satu input dan tanda sama dengan. Jadi fungsi boolean ini persamaan yang terdiri dari bisa gerbang OR dan AND atau operasi OR dan AND, bisa juga not dan tanda sama dengan. Contohnya ada F sama dengan A B bar C. Oke, berarti ini disebut juga fungsi boolean. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan dan ada tanda not dan or atau and begitu. Nah, disebut fungsi boolean. Kemudian fungsi f ini akan bernilai 1 jika A, B bar, dan C-nya sama dengan 1. Ya, jadi ini ada salah tulis ya, ini adalah B bar ya. Oke, sebentar saya tuliskan di sini. Ini B bar ya. Oke. Jadi jika A, B bar, dan C-nya bernilai 1, maka dia akan otomatis bernilai 1. Dan bernilai 0 jika A, B bar, dan C-nya untuk yang lain. Jadi F akan bernilai 1 jika A, B bar, dan C-nya sama dengan 1, ya kan? Karena dia operasi AND, berarti ketiga inputnya ini harus bernilai 1, baru dia akan bernilai 1. Dan F sama dengan 0 untuk A, B bar, dan C yang lain. Bukan B ya, tapi B bar, karena di sini adalah inputnya B bar. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang ada yang namanya duality. Duality ini apa ya? Jadi duality itu metode yang bisa dilakukan pada persamaan boolean dengan mengganti nilai atau operator. Apa yang bisa diganti? Dari 0 menjadi 1, atau 1 menjadi 0, atau N menjadi OR, atau OR menjadi N. Contohnya ada persamaan X sama dengan X kalikan 1, XN1 sama dengan X, maka duality-nya adalah ya, yang N diganti OR, yang 1 diganti 0. Nah, berarti duality-nya X1 sama dengan X itu X plus
atau X or 0 sama dengan X. Jadi mengganti gerbang N menjadi OR atau OR menjadi N, atau mengganti input 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Kemudian yang kedua ada X, N, Y, or Z. Berarti dualitinya adalah N di sini digantikan dengan OR, berarti jadi X OR. Y plus Z diganti menjadi Y and Z. Sehingga duality dari X, N, Y, or Z adalah X or Y and Z. Gitu. Nah, kemudian ada lateral dan tem. Apa maksudnya lateral dan tem itu? Lateral itu input dari gerbang logika, ya. Jadi input dari gerbang logika itu disebut sebagai lateral. Tapi kalau tem adalah operasi yang dilakukan dalam sebuah gerbang logika. Contoh, ada persamaan F sama dengan A B C bar plus A bar DE. Ya, jadi F sama dengan A B C bar plus A bar DE. Maka persamaan boolean ini mempunyai 5 input. Ya. Apa saja 5 inputnya? A, B, C, D, E. Kemudian 5 input ini disebut sebagai 5 lateral. Boleh disebut 5 input, boleh disebut sebagai 5 lateral. Kemudian ada 5 tem. 5 tem berarti artinya apa? Operasi-operasi yang ada di persamaan tersebut. Nah, yang pertama adalah N untuk ABC bar. Berarti ini N 3 input kan? 1 N kan bisa ya? Berarti N untuk ABC bar. Itu tem yang pertama. Tem yang kedua adalah N untuk A bar DE. Kemudian tem yang ketiga, not untuk C. Ya, C dibarkan kan, berarti kan ada C, kemudian dikasih gerbang not. Sehingga outputnya jadi C bar. Yang keempat, not untuk A. Ya, A yang di sini. Dan yang terakhir adalah OR untuk F. Operasi ABC bar diorkan dengan A bar DE. Ya. Sehingga ada 5 tem. Berarti ada 5 gerbang yang diperlukan. Kemudian ada istilah lagi. Ada istilah yang namanya komplement. Komplement ini sebenarnya sudah kita pelajari pada aljabar boolean yang aturan De Morgan ya. Jadi komplement dari sebuah fungsi didasarkan pada aturan De Morgan dan prinsip duality. Di mana fungsi nen berarti ada n, kemudian hasilnya dinotkan ya, nen mempunyai nilai yang sama dengan fungsi OR dari komplement variabel-variabelnya. Dan fungsi NOR berarti hasil dari OR tadi dinotkan, mempunyai nilai yang sama dengan fungsi N dari komplement variabel-variabelnya. Maksudnya apa itu? Contohnya ini. Ada F sama dengan A or B or C. Ya. Maka jika F ini dibarkan, kan jadi ini jadi NOR ya. A plus B plus C dinorkan. Itu hasilnya sama dengan A bar, N B bar, N C bar. Nah, jadi F bar sama dengan A bar, N B bar, N C bar. Sama kayak aturan De Morgan yang saya jelaskan pekan yang lalu. Nah, berarti kalau ada A sampai Z, A or B or C sampai dengan or Z dibarkan, maka hasilnya adalah A bar, N B bar, N C bar, N D bar sampai dengan Z bar. Itu kalau NOR ya, hasilnya OR dinotkan. Kebalikannya, kalau NAND juga demikian, hasil dari N dinotkan itu sama dengan A bar OR. Yang semula di sini N menjadi OR. A bar plus B bar plus C bar plus D bar sampai dengan Z bar. Nah, sekarang mengenal mintem dan maxtem.
Nah, minterm dan maxterm ini adalah yang akan kita gunakan dasar sebagai menyusun sum of product atau product of sum. Jadi n variabel itu berarti maksudnya adalah ada input sebanyak n begitu. N variabel yang membentuk operasi n menghasilkan suatu bentuk persamaan yang disebut sebagai minterm. Ya. Kalau operasi n itu membentuk minterm atau standar produk. Contohnya minterm dengan 3 variabel x, y, z, a bar b, c, d, e, f, d bar e, f, d bar e bar f bar, terus apapun itu. Kalau misalnya dia 3 variabel berarti ada 3 input. Kalau minterm berarti semuanya dikalikan. Nah, kalau maxterm kebalikannya. Kalau maxterm adalah proses OR. N variabel, ada banyak berapapun variabel yang membentuk operasi OR menghasilkan suatu persamaan yang disebut sebagai maxterm atau standar sum. Contohnya, maxterm dengan 3 variabel. Berarti inputnya ada 3. Input ada 3 ini bisa apapun. Jadi bisa A, B, C, A plus B plus C, X plus Y plus Z, A bar plus B bar plus C, A bar plus B plus C, terserah apapun itu. Yang penting kalau maxterm ini adalah OR, operasi OR. Nah, kalau maxterm 4 variabel, ya berarti nanti ada W plus X plus Y plus Z, atau A bar plus B plus C bar plus D. Gitu. Intinya, kalau minterm kita pakai operasi N, kalau maxterm kita pakai operasi OR. Nah, contoh nih, membedakan minterm sama maxterm. Oke. Misalnya, ada sebuah tabel kebenaran seperti ini ya. Input, ini karena ada 3 input, berarti kemungkinannya ada 8. 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya sampai dengan 1, 1, 1. Nah, map value ini didapatkan dari mana? Kok tahu kalau 0, 0, 0 itu nilainya 0, 0, 0, 1 nilainya 1, 0, 1, 0 nilainya 2, 0, 1, 1 nilainya 3, dan seterusnya sampai 1, 1, 1 itu nilainya 7. Jadi sebenarnya ada perhitungannya ya, selain urutan, kalau paling atas tuh 0, 1, 2, 3, ini sebenarnya ada maknanya, ada nilainya. Bagaimana? Karena ini adalah bilangan 2 pangkat begitu, sehingga di sini adalah 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Sebentar, saya tuliskan ya. Pakai komen aja yang di sini. Komen pensil ini ya. Oke, berarti di sini adalah 2 pangkat 0. Di sini adalah 2 pangkat 1. Di sini adalah 2 pangkat 2. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, 2 pangkat 0 kan 1. 1 dikalikan 0, 0. 2 pangkat 1, 2. 2 dikalikan 0, 0. 2 pangkat 2, 4. 4 kalikan 0, 0. Hasilnya dijumlah semua. Tadi kan 0, 0, 0. Sehingga ini nilainya 0. Contohnya 1. 2 pangkat 0 berapa? 1 kan? 1 kalikan 1 di sini berarti 1 nilainya. Kita fokus ke satu-satu aja. Kalau 0, 0 kan berarti otomatis dikalikan 0. Sehingga ini adalah nilainya 1. Nah, karena ini 0, ini 0. Nah, kita fokus yang ada di sini. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 0, tambah 0, 2. Ya, contohnya ini. 2 pangkat 0, 1. 1 kalikan 1, 1. Ya, ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Nah, kemudian dijumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, misalnya ini yang kelima. Ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kalikan 1 sama dengan 1. Nih, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kalikan 1 sama dengan 4.
Sehingga 4 tambah 1 sama dengan 5. Misalnya 7 semua ya, berarti kan aktif semua. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Dijumlahkan semua. 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Ya. Nah, ini terlepas dari mintem dan maksem. Misalnya ada bilangan biner 1, 1, 0, 0, 0, 1. Misalnya gini ya. Ini berapa nilai desimalnya? Berarti ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ya. Nah, kita fokus ke yang nilainya 1. Ini ya. 2 pangkat 0, 1 ya. Nah, ini biarin nggak usah dihitung karena nanti dikalikan 0 berarti hasilnya 0. 2 pangkat 4 berapa? 16. 2 pangkat 5, 32. Nah, sehingga ini 32 ini ya. 32 kali tambah 16, 48 tambah 1, 49. Berarti nilai biner dari 11001 sama dengan 49. Jadi tidak perlu ngurutkan lagi ya, tidak perlu ngurutkan 000. 49 ini berapa ya? Ada cara seperti ini. Ya, itu sekedar tambahan ya. Sekarang kembali ke mintem dan maksem. Ya. Jadi mintem dan maksem ini apa maksudnya? Mintem dan maksem ini biar besar ya. Mintem dan maksem. Tadi mintem itu apa? Mintem itu kan yang operasi N perkalian. Maksem adalah operasi yang OR penjumlahan. Nah, bagaimanakah cara mengubah dari tabel kebenaran ini untuk mengetahui mintem dan maksemnya? Ada tabel kebenaran, inputnya ada 3, A, B, C. Nah, karena 3 berarti kemungkinannya ada 8. Hasilnya seperti ini, operasinya. Kalau A, B, C itu Y-nya hasilnya 1. Kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1 itu 1. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0 itu Y-nya 0. Nah, ini tuh soalnya ya. Misalnya ada tabel kebenaran seperti ini. Bagaimanakah mencari mintem sama maksemnya? Untuk mintem, kita fokus kepada nilai 1. Ya. Mintem kita fokus pada nilai 1. Berarti yang kita fokuskan adalah ini, yang kedua, yang nilai 1 ini, kemudian nilai 5, dan nilai 7. Ingat, kalau mintem kita fokus kepada nilai 1. Nah, mintem itu kan operasi N, berarti nanti di N-kan semua. Nah, kita fokus ke 1 ini ya, sehingga hasilnya ini adalah A-nya kan nilainya 0, B-nya 0, C-nya 0. Sehingga mintem yang pertama adalah A bar, B bar, C bar. Mintem yang kedua, kita fokus ke angka 1 lagi, ini mintem. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Berarti mintemnya adalah A bar, B bar, C. Kita fokus yang nilai 1 lagi. Mana nilainya 1? Nilainya 1 ini. Ya. Berarti mintemnya adalah A, B bar, C. Karena A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Ini mintemnya. Yang terakhir adalah yang ketujuh ini. Nah, karena semuanya ABC-nya bernilai 1, berarti di sini ya ABC. Itu mintemnya. Maksemnya yang mana? Maksemnya adalah yang bernilai 0. Berarti yang kedua ini, saya kasih lingkaran ya. Ini, ya. Kemudian ini, yang keempat, sama ke-6. Karena maksem, berarti kita pakai OR. Nah, maksem ini kebalikan dari mintem. Kalau dia A-nya 0, berarti A. Tapi kalau B-nya 1, B bar.
C-nya 0, C biasa. Ya, kebalikannya dari mintem. Kalau mintem tadi kan kalau dia nilainya 0 baru bar ya. Contohnya ini 001 berarti A bar B bar C. Tapi kalau maksim kebalikannya, yang bernilai 1 malah ada barnya. Karena dia komplemennya, kebalikannya ya. Yang N jadi OR. Sehingga maksim yang pertama A0 B1 C0 itu adalah A OR B bar OR C. Kemudian yang ketiga ini, maksim yang kedua. Berarti A, ya karena A-nya 0 berarti A plus B bar plus C bar. Yang ketiga, ya, maksim yang ketiga ada di map value yang ada map value 4 ini, berarti A bar plus B plus C. Terakhir ada A bar plus B bar plus C. Sehingga mintemnya ada 4 ya. A bar B bar C bar, A bar B bar C, kemudian A B bar C sama A B C. Maksimnya juga ada 4. A plus B bar plus C, A plus B bar plus C bar, A bar plus B plus C, sama A bar plus B bar plus C. Itu soal mintem sama maksim. Nah, bentuk dari SOP, karena SOP itu adalah SOP itu sum of product ya. SOP itu sum of product berarti artinya adalah penjumlahan dari perkalian. Penjumlahan dari perkalian. Berarti kalau SOP adalah mintem. Karena sum of product, penjumlahan dari perkalian. Ada kumpulan perkalian yang dijumlahkan. Sehingga kalau dituliskan bentuk SOP-nya dari tabel kebenaran yang ini, ya, berarti Y, ABC, ABC ini maksudnya inputnya ada 3, nanti ABC adalah A bar B bar C plus A bar B bar C plus AB bar C plus ABC. Ini adalah mintem-mintemnya. Mintem-mintem yang dijumlahkan itu SOP. Atau bentuk lain, di sini ada penjumlahan seperti ini, ya. 0,1,5,7. Artinya apa? Ini nilainya 0, map value-nya 0, ini 1, ini 5, ini 7. Nah, coba kalau kita lihat 0, 1, 5, 7. Jadi penulisannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Bentuk rangkaiannya seperti apa? Bentuk rangkaiannya seperti ini. N yang pertama adalah ini apa? A, B bar, C bar. Berarti ini ya. Ini. N yang kedua A bar, B bar, C. Urutannya dibolak-balik terserah, kan sama ya. Terus yang ini adalah A, B bar, C. Yang ini adalah A, B, C. Bu, misalnya kita buat A, B, C, di sini dikasih tanda not, gimana? Boleh. Tapi kan rangkaiannya gambarnya loh, gambarnya jadi panjang. Jadi ini langsung inputnya adalah B bar. Berarti ada proses sebelumnya, B yang dibarkan maksudnya. Biar kita nggak gambar notnya. Nah, hasil dari mintem-mintem ini tadi, ini kan mintem 1, misal mintem 2, mintem 3, mintem 4, ke-4 gitu ya. Atau kalau misalnya pakai map value, A, B bar, C bar itu berarti ke-1 ya. A bar, B bar, C, A bar, B bar, C berarti yang ke-0. A, B bar, C, A, B bar, C itu ke-5. Ke-5. Kemudian A, B, C itu yang ke-7. Nah, sum of product berarti produk-produk ini akan disamkan, akan dijumlahkan. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Sum of product juga disebut sebagai sum of mintem. Penjumlahan dari mintem-mintem. Oke. Sekarang satunya ya, ada sum of product, ada product of sum. Berarti ada
perkalian dari penjumlahan. Nah, ini maksum dari tabel kebenaran tadi. Nah, kita coba lihat ya, ini kan A plus B bar plus C. Kalau dilihat di sini, ini ya, A plus B bar plus C. Dan seterusnya diambil dari tabel kebenaran itu. Yang maksumnya A plus B bar plus C dikalikan dengan A plus B bar plus C bar dikalikan dengan A bar plus B plus C dikalikan dengan A bar plus B bar plus C. Atau kayak gini, ini tanda perkalian ya, produk ya. 2 berarti artinya maksum 2, 3, 4, 6 dikalikan. Kalau digambarkan, nah ini kan A B bar plus C, A B bar plus C, A B bar plus C bar, ya, sama dengan ini ya, A bar plus B C, A bar plus B, A bar plus B plus C, A bar plus B bar plus C. Nah, maksum ini dikalikan. Itu namanya rangkaian POS, product of sum. Ada 2, sum of product sama product of sum. Nah, product of sum atau POS itu bisa disebut juga sebagai product of maksum, perkalian dari maksum-maksumnya. Nah, langsung contoh soal ya. Contoh soal, misalnya ada soal seperti ini. Ada persamaan F sama dengan XY plus Z. Ya. XY plus Z dikalikan dengan Y plus XZ. Nah, seperti biasa, kita tuliskan dulu input-inputnya. Ada 3 input, berarti ada 8 kemungkinan ke bawah. Mulai dari 000 sampai dengan 111. Nah, karena ada XY, berarti kita buat dulu XY-nya ya. XY, X kalikan Y, 000, 000, 010, 010, 100, 100, 100, 111, 111. Ini XY. XY ini dikalikan dengan Z. Nah, Z-nya dituliskan dengan ini ya, di sini ya. Ini dipindah ke sini gitu aja. Ya. Sehingga Z-nya kan tinggal dipindah 01, 01, 01. Nah, hasilnya ditaruh di sini. XY diorkan dengan Z. 000, 011, 000, 011, 000, 011, 101, 111. Jadi hasil dari XY plus Z ditaruh di sini. Apakah harus, Bu, bentuknya kayak begini, susunannya? Tidak harus. Jadi misalnya kalian buat tabel kebenaran XYZ, terus di sini XY, terus di sini langsung XY plus Z, oke, enggak apa-apa. Ini enggak usah terus lagi, enggak apa-apa. Jadi kalau susunan tabel kebenaran tidak ada pakemnya ya, yang penting mengerti maksudnya bagaimana. Ya, kalau kemarin saya contohkan kan ini XYZ, kemudian di sini ada XY, terus satu tabel lagi adalah XY plus Z. Ini tambah ini langsung begini, boleh hasilnya di sini. Ya. Berarti saya kasih tanda aja yang XY plus Z itu ini ya. Nah, ini adalah hasil dari XY plus Z. Kemudian ini sudah selesai, kita menyelesaikan yang ini ya. Y kita tulis lagi, Y-nya tulis lagi. Mau nggak ditulis lagi nggak apa-apa, misalnya langsung Y plus XZ. Berarti buat XZ dulu. Ya. XZ dulu, X sama Z. Ya. 0, 0, 0, 0, 0. Ini 01, ini kan 0 terus ya. X-nya berarti sampai sini 0 terus dia. 1, XZ ya. 1, 0, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ini adalah XZ. Kemudian XZ ini diorkan dengan Y. Hasilnya taruh sini. Oh, maaf. Begini ya. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya hasilnya ini. F-nya, F merupakan N dari XY plus Z sama Y plus XZ. Berarti yang saya kotain ini di N kan.
Ya. 0,001,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. Jadi F-nya adalah ini. Hasil akhirnya. Nah, bagaimana SOP dan POS-nya? Ingat, kalau cari SOP berarti kita fokus kepada nilai yang satu. F-nya cari yang satu, berarti ini. Ya. Ini, ini sama ini. Ya. Berarti ini yang keberapa ini? Ini yang ketiga ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Jadi F-nya sama dengan sum penjumlahan dari ketiga, kelima, keenam, sama ketujuh. Atau, nah, dituliskan di sini. Ini kan satu ya. Ini berarti mintemnya ini. Ini. Mana ya? Ini ya. Ini sama ini. Berarti ini X bar YZ. Ditambahkan dengan ini X Y bar Z. Ditambahkan ini X, Y, Z bar. Yang terakhir X, Y, Z. Nah, dapatnya ini. Kalau POS berarti maximum. Selain dari yang satu, berarti yang 0. F sama dengan perkalian dari 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, sama 4. Nah, kita fokus ke 0. Karena maximum berarti ini X plus Y plus Z. Ya, kalau satu malah ada barnya. Ini X plus Y plus Z bar. Yang ini X plus Y bar plus Z. Terakhir ini X bar plus Y plus Z. Nah, enggak bingung ya, misalnya ada contohnya tabel kebenaran disuruh mencari persamaan SOP dan POS-nya. Lanjut. Nah, ini ada soal lagi. Ekspresikan persamaan di bawah ini menjadi sum of product dan product of sum. Cara yang paling enak langsung buat tabel kebenarannya. Ya, buat tabel kebenarannya seperti ini tadi. Ini kan persamaannya XY plus Z kalikan Y plus XZ. Nah, ini persamaannya B bar D plus A bar D plus BD. Ya, begitu. Nanti dilihat nilainya ya. Dimasukkan begitu. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya bagaimana? Nah, di sini kan nilainya B bar D. Ini A bar D. Ini BD. Artinya apa? Persamaan ini bernilai 1 jika BD-nya bernilai 0,1. B sama D nilainya 0 sama 1. Kok bisa, Bu? Nah, kan ini kan B bar D. Berarti B-nya harus bernilai 0, D-nya bernilai 1. Kemudian A bar D, berarti A-nya harus bernilai 0, D-nya harus bernilai 1. Kemudian BD. BD berarti B-nya 1, D-nya 1. Ya. Berdasarkan tabel kebenaran 4 variabel A, B, C, D, berarti kan ke bawahnya ada 16 ya. Mulai dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Nah, itu yang bernilai ini, kalau B sama D-nya bernilai 0,1, atau ada B bar D, atau ada A bar D, atau ada BD, berarti itu mintem. Kita tuliskan kan semua kemungkinannya ya. Mulai dari atas, berarti yang bernilai B bar D, ini kan B bar D. Nah, berarti ini mintem. Ada lagi B bar D. B bar D. Hasil semuanya bagaimana? Awalnya kan gini ya. Oh, kalau kita tuliskan, kasih ini aja.
Kan awalnya kan 0 ke bawah ya, 0 karena dia 16 ya. Biar kalian tidak bingung gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini nilai A, kemudian ini nilai B. Ya, nilai B berarti 0, 0, oh sorry. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Sorry, satunya ada 4 ya, banyak nih. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, yang C-nya, ya, yang C-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Yang D-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1 terus. Oke, sampai sini. Nah, cari yang nilai BD-nya sama dengan 0. Oh, sorry. BD-nya 01, AD-nya 01. Ini BD ya. Jadi cari yang B bar D. BD-nya 01 sama AD-nya 01 sama BD-nya 11. Ini A. Ini B. C, D. Nah, berarti yang nilai BD-nya 01. Cari anak BD-nya 01. BD-nya 01 berarti ini. Ya. Cari lagi BD-nya 01 ini. BD 01. BD 01 ini. BD yang 01 lagi ini. Nah, kemudian cari lagi yang AD-nya 01. AD 01. Ini kan yang kedua ya. Yang kedua ini sudah dicentang. 01 ini juga sudah dicentang. Ini AD 01. AD di sini 01 juga. Nah, sudah nggak ada lagi. Terus cari yang BD-nya 11. Berarti ini sudah dicentang ya. BD-nya 11. Ini sama ini. Nah, berarti mintem-mintemnya ada ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bar, B bar, C bar, D. Berarti ini ya. Yang pertama ini A bar, B bar, C bar, D. Yang kedua A bar, B bar, C, D. Ini. Yang ketiga A bar, B, C bar, D. Sampai dengan A, B, C, D. Nah, didapatkanlah ini. Ya. Ini kan cara cepatnya aja. Kalau cara yang panjang kan harus ini. Harus dikerjakan kan ya. B bar D, A plus A bar D plus BD dikerjakan di sini terus ya. Sehingga SOP-nya adalah sum of product ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, 9, 11, 13, sama 15. Karena mulainya dari 0 ya. Ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15. Sekarang POS-nya berarti kebalikannya, yang bukan SOP. POS-nya berarti yang selain SOP tadi. Yang ke 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berarti yang ini. Nah, karena
POS berarti yang 0 enggak ada barnya. A plus B plus C plus D. Terus ini A plus B plus C bar plus D. Dan seterusnya sampai dengan ini. A bar plus B bar plus C bar plus D. Ada 8 juga. Ini SOP-nya. Ini POS-nya. Oke. Nah, lanjut ya. Sekarang mendesain rangkaian logika kombinasional. Mendesain itu berarti ada tabel kebenaran, terus kalian gambar bentuk rangkaiannya seperti apa. Jadi yang pertama, buat tabel kebenarannya. Misalnya kalau ada tabel kebenarannya langsung aja digunakan ya. Ini biasanya tuh sudah ada tabel kebenarannya. Nah, kemudian tulis mintem-mintem pada output yang nilai 1. Nah, ini output, F-nya ini outputnya ya. Ini input, ya. Kemudian ini outputnya. Tulislah mintem-mintemnya. Ya, karena yang digunakan tuh SOP ya, 1. Berarti ini. U bar XY. U bar XY. Ditambah U X bar Y. U X bar Y. Ditambah UXY bar ditambah UXY. Nah, didapatkan ini. Kalau sudah ini, sebenarnya bisa langsung digambarkan ke rangkaiannya. Tetapi lebih baik disederhanakan dulu. Ya, karena implementasi pada rangkaian yang baik adalah yang rangkaiannya paling sedikit tapi hasilnya sama. Sehingga F sama dengan U bar XY plus UX bar Y plus UXY bar plus UXY disederhanakan dulu menggunakan aljabar boolean yang sudah saya terangkan pekan lalu. Jadi F ini kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan biar bisa disederhanakan ya. Kalau seperti ini kan awalnya ini tidak bisa disederhanakan ya. U bar XY tambah UX bar Y. Dikeluarkan yang mana begitu? Ya. F sama dengan U bar XY plus UX bar Y tambah UXY bar tambah UXY. Jadi kalau kemarin kita pelajari aljabar boolean, misalnya ada A tambah A tambah A, berapapun A-nya, A-nya dikali berapa, ditambah berapapun, A tambah A, meskipun ada 100 A, ada 1000 A, hasilnya tetap A. Oke ya, sampai sini dipahami ya. Sekarang ada UXY. Berarti meskipun ini ditambahkan UXY ada 5 UXY, berarti hasilnya tetap UXY. Ya. Nah, sehingga berapapun UXY yang saya jumlahkan di sini, hasilnya tetap sama. Kenapa kok harus dijumlahkan seperti itu? Biar ada yang bisa dikeluarkan seperti ini, disederhanakan. Jadi U bar XY ditambahkan dengan UXY, ditambahkan dengan UX bar Y, ditambah UXY, ditambahkan dengan UXY bar, tambahkan dengan UXY. Jadi misalnya kalau ada, ini bentuknya ya, misalnya ada A, bentar saya pakai komen, pakai typewriter, ini ya, misalnya ada A ditambahkan dengan B, ditambahkan dengan A, ditambahkan dengan B, ditambahkan dengan C, ditambahkan dengan D, ini hasilnya akan sama dengan ditambahkan, misalnya ditambahkan dengan AA terus. Ya, ditambahkan dengan A terus. Ini akan sama. Ini hasilnya sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Terus ini juga susunan, ini kan karena A tambah A tambah A tambah A kan sama dengan A yang ada di sini. Berarti ini kan bisa dihilangkan. Nah, sekarang kita ganti UXY ini. Ini ditambahkan dengan UXY, tambahkan UXY, tambah UXY, kan nilainya sama.
Tapi susunannya saya rubah. Ini misalnya A tambah A, ditambah B tambah A, tambah C tambah A, tambah D tambah A, kan boleh. Kan hasilnya tetap A-nya cuma satu, meskipun ditambahin A banyak. Ini juga gitu. U bar XY ditambahkan dengan UXY, tambahkan dengan UXY, UX bar Y, ditambah UXY, tambah UXY bar, tambah UXY. Ada UXY banyak, nggak apa-apa, itu sama dengan ditambahkan UXY satu ini. Kenapa dibuat bentuk seperti itu? Biar ini bisa dikeluarkan, biar bisa disederhanakan, intinya kayak gitu. Berarti kita mikir gimana caranya ya bentuknya ini biar bisa menjadi sederhana. Karena ini ada U bar, ini U, ini sama-sama XY, kita keluarkan XY-nya, U bar plus U. Ini yang sama adalah UY-nya, kita keluarkan UY-nya, sehingga di sini tinggal X bar plus X. Ini ada UXY bar, ini ada UX, kita keluarkan UX-nya, sehingga ini jadi Y bar plus Y. U bar plus U sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ingat aljabar kemarin, aljabar boolean, A tambah A bar sama dengan 1. B tambah B bar sama dengan 1. Z tambah Z bar sama dengan 1. Sehingga di sini U bar plus U sama dengan 1. 1 karena dikalikan 1 kan hilang, sehingga ini tinggal XY saja. X bar tambah X sama dengan 1 juga dihilangkan jadi UY. Y bar plus Y sama dengan 1 juga, sehingga di sini jadi UX. Sehingga F sama dengan U bar XY plus UX bar Y ditambah UXY bar ditambah UXY itu sama dengan XY ditambah UY ditambah UX. Gambar rangkaiannya, nah berarti di sini kan hanya ada 3N ya, XY, UY, sama UX. Nah, di sini N yang pertama adalah X kalikan Y, N yang kedua U kalikan Y, N yang ketiga U kalikan X. Kemudian diorkan. Ini penyelesaian untuk rangkaian logika kombinasional. Nah, slide selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah latihan soal. Ada 2, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Sekian pertemuan hari ini. Apabila ada kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.